Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Rahab dari kelas PSP 23A dengan NIM 4231220017. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proses terjadinya mengenai teori endosimbiosis mitokondria dan kloroplas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sel eukariotik. Eukariota adalah sel dengan nukleus sejati terpisah dari sel lainnya. Organisme eukariotik meliputi alga, protozoa, jamur, tumbuhan, dan hewan. Kelompok organisme ini memiliki peralatan mitosis yang merupakan struktur seluler yang berpartisipasi dalam jenis pembelahan nukleus yang disebut mitosis dan organel lain yang bertanggung jawab untuk fungsi spesifik, termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, dan kloroplas. Eukariota disebut sel eukariotik yang berasal dari kata Yunani eukariota, penyatuan, eu atau benar, dan karion yaitu kacang atau nukleus. Kesemua sel yang sitoplasmanya merupakan inti sel yang terdefinisi dengan baik dapat ditemukan yang mengandung bahan genetik yaitu DNA dan RNA organisme. Dalam hal ini mereka dibedakan dari sel prokariota, jauh lebih primitif dan yang bahan genetiknya tersebar di sitoplasma. Kita akan membahas asal-usul terbentuknya sel eukariotik atau teori endosimbiotik. Organisme prokariotik yang lebih besar atau anaerob dan heterotrof menelan organisme prokariotik yang lebih kecil dan bersifat aerob. Sel yang ditelan tersebut akan tinggal menetap di dalam tubuh inangnya. Karena tidak bisa dicerna, akibatnya sel yang lebih kecil membentuk endosimbion di dalam tubuh sel inangnya. Akhirnya, endosimbion berevolusi menjadi organel mitokondria yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, asal-usul terbentuknya sel eukariotik autotrof atau terbentuknya kloroplas. Bergabungnya endosimbion lainnya, terutama cyanobacteria menghasilkan organisme eukariotik heterotrof pada masa awal, berubah menjadi organisme autotrof fotosintetik seperti sekarang ini. Contoh organisme tersebut yaitu alga dan tumbuhan hijau. Penggabungan kloroplas merupakan tahap akhir dalam proses endosimbiosis. Contoh dari teori endosimbiotik. Yang pertama yaitu mitokondria. Menurut teori ini, mitokondria dulunya adalah bakteri yang hidup bebas. Kesamaan antara mitokondria dengan bakteri antara lain, mereka sama-sama memiliki membran dan juga mitokondria memiliki genom sirkular, seperti bakteri. DNA ini independen dari DNA sel eukariotik yang terletak dalam inti sel. Proses membelah diri bakteri juga mirip dengan mitokondria. Mitokondria membelah diri secara independen dari inti sel, dan mitokondria baru hanya berasal dari mitokondria sebelumnya. Jika mitokondria lepas dari sel eukariotik, sel tersebut tidak dapat memproduksi mitokondria kembali. Selanjutnya contohnya yaitu kloroplas. Contoh dari proses endosimbiotik ini adalah asal mulanya kloroplas, yaitu organel dalam sel eukariotik tumbuhan yang dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Kloroplas berasal dari cyanobacteria yang atau dimakan oleh sel lain dan hidup bersama setelah itu. Cyanobacteria termasuk bakteri bebas yang hidup menghasilkan energi melalui fotosintesis. Yaitu bukti teori endosimbiotik. Bukti tidak langsung yang kuat mendukung teori endosimbiosis berseri bahwa mitokondria dan kloroplas berevolusi dari prokariota yang hidup secara simbiotik di dalam beberapa eukariota nenek moyang. Mitokondria muncul jauh sebelum kloroplas, dan banyak garis keturunan eukariota tidak pernah mengevolusi kloroplas. Bukti molekuler menunjukkan bahwa kloroplas berevolusi dari cyanobacteria dalam garis keturunan eukariotik yang berkembang menjadi alga hijau simbiotik di dunia modern saat ini. Bukti-bukti lain adalah kemiripan antara bakteri kloroplas dan mitokondria eukariota. Berdasarkan ukurannya, kloroplas dan mitokondria bisa jadi sangat tepat untuk dikatakan sebagai sebuah keturunan bakteri. Membran bagian dalam kloroplas dan mitokondria kemungkinan berasal dari membran prokariotik endosimbiotik, memiliki beberapa enzim dan sistem transport yang mirip dengan
yang ditemukan pada membran plasma prokariotik modern. Mitokondria dan kloroplas bereplikasi melalui suatu proses pemisahan yang mengingatkan kita pada proses pembelahan binar pada bakteri. Kloroplas dan mitokondria mengandung genom yang terdiri dari molekul DNA sirkuler yang tidak berikatan dengan histon atau protein lain, sebagaimana halnya pada sebagian besar prokariotik. Organel-organel tersebut mengandung RNA transport, ribosom, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk transfer, transkripsi, dan translasi DNA menjadi protein. Dalam hal ukuran, karakteristik biokimia, dan sensitivitas terhadap antibiotik tertentu, ribosom kloroplas yang lebih mirip dengan ribosom prokariotik daripada dengan ribosom di luar kloroplas dalam sitosol sel eukariotik. Ribosom mitokondria sangat bervariasi dari satu kelompok eukariota dengan kelompok lainnya. Akan tetapi, ribosom mitokondria umumnya lebih mirip dengan ribosom prokariota dibandingkan dengan pasangannya sitoplasma eukariotik. Selanjutnya yaitu sistematika molekuler. Sistematika molekuler juga menunjukkan bahwa kloroplas dan mitokondria berasal mula dari bakteri. RNA ribosomal kloroplas yang transkripsikan dari gen di dalam organel tersebut lebih mirip dalam hal urutan basanya dengan RNA bakteri fotosintetik tertentu daripada dengan RNA ribosomal dalam sitosol eukariota yang transkripsi dari DNA nukleus. Pada sebagian besar eukariota, mayoritas protein mitokondria dikode oleh DNA nukleus. Bagaimanapun, perbandingan urutan basa mendukung suatu asal-usul bakteri bagi RNA ribosomal mitokondria. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Teori endosimbiosis menyatakan bahwa mitokondria dan kloroplas berasal dari organisme prokariotik yang hidup secara simbiotik di dalam sel inang eukariota. Bakteri aerobik menjadi mitokondria, sedangkan cyanobacteria menjadi kloroplas. Proses ini terjadi melalui masuknya bakteri ke dalam sel inang, simbiosis mutualisme, dan adaptasi bakteri menjadi organel yang tidak dapat hidup terpisah. Teori ini menjelaskan asal-usul dan evolusi mitokondria dan kloroplas sebagai organel sel eukariota yang memiliki DNA dan sistem replikasi sendiri. Selanjutnya yaitu saran. Untuk memperkuat teori endosimbiosis, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bukti-bukti molekuler dan genetik yang menunjukkan kemiripan antara mitokondria, kloroplas, dan organisme prokariotik. Selain itu, studi perbandingan struktur fungsi dan metabolisme antar organel sel eukariota dan organisme prokariotik juga dapat memberikan dukungan empiris yang lebih kuat. Eksplorasi lebih dalam mengenai mekanisme adaptasi dan evolusi organel sel eukariota dari organisme prokariotik juga dapat memperkaya kepahaman kita tentang proses endosimbiosis ini. Berikut ini adalah referensi tentang proses terjadinya mengenai teori endosimbiosis mitokondria dan kloroplas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.